Gloria Deo Gratias. Selamat pagi, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada hari Minggu biasa kelima ini, kita diberikan 3 buah bacaan yang sangat menarik. Hal menarik yang ada, yakni ketiga bacaan menyajikan 2 tema besar, yakni tentang kesehatan atau kesembuhan atau jaminan hidup di dunia, dan tentang pemberitaan Injil. Dalam bacaan pertama, Ayub memberikan gambaran tentang hidupnya yang sangat berat, yang penuh dengan kesengsaraan. Ia juga menyatakan bahwa hidupnya berakhir tanpa harapan. Selanjutnya, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus sangat menekankan tentang pewartaan Injil. Hal menarik yang ia sampaikan ialah ia harus terus memberitakan Injil, dan pemberitaan ini harus dilakukan terus-menerus dan tanpa upah. Menarik, dalam kisah Injil, 2 tema di atas dihadirkan. Yang pertama, yang tentang penyembuhan yang dialami ibu mertua Petrus dan banyak orang di kampung itu. Selanjutnya, kesembuhan yang mereka alami mendatangkan banyak sekali orang untuk datang kepada Yesus. Namun, Yesus tidak menanggapi dengan baik kedatangan mereka, sebab bagi Yesus di tempat lain ia juga harus memberitakan Injil. Lantas, dari ketiga bacaan di atas, apa yang ingin disampaikan kepada kita? Saya merenungkan 2 hal sesuai dengan 2 tema di atas. Yang pertama, kesembuhan fisik. Kesembuhan ibu mertua Petrus merupakan proses transformasi rohani atau kebaruan rohani. Rohaninya diperbarui oleh Yesus, sehingga jelas bahwa ketika ia sembuh, ia langsung bangkit dan langsung melayani Yesus. Berbeda dengan kisah penyembuhan lainnya, mertua Petrus ketika sembuh, ia langsung bangkit dan melayani Yesus. Hal ini memberikan gambaran kepada kita bahwa jiwa, roh, dan diri kita membutuhkan Kristus untuk mendapat kebaruan. Hanya Kristuslah yang mampu membaharui hidup kita. Dan seperti halnya yang dilakukan mertua Simon, kita mesti menyadari bahwa pusat hidup kita adalah Kristus. Maka orientasi pelayanan kita harus menuju pada Kristus. Lantas akan muncul pertanyaan, siapa Kristus itu dan di manakah dia? Ia adalah sesama kita, orang tua, kenalan, kerabat, dan siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Inilah yang menandakan kita sudah sembuh. Dalam bacaan pertama, Ayub mengatakan, mataku tidak akan lagi melihat kebaikan. Hal ini menandakan belum adanya kesembuhan dari Ayub dan dari orang-orang semasa Ayub, sehingga ia menganggap hidupnya begitu berat untuk dijalankan. Yang kedua, perihal memberitakan Injil. Injil harus diberitakan, dan inilah tugas Yesus. Kisah Injil jelas mengisahkan bahwa di rumah mertua Petrus, Yesus hanya menyembuhkan orang sakit dan orang yang kerasukan roh jahat. Namun, kegiatan menyembuhkan menjadikan Yesus sebagai tabib termuja bagi orang-orang. Hal ini menyakiti hati Yesus, sebab kehadirannya untuk kebaruan rohani melalui Injil dan bukan semata sebagai penyembuhan fisik. Maka jelas tidak habis-habisnya orang sakit yang datang karena fisiklah yang sembuh. Jika kesembuhan rohani, maka kita dapat menemukan contoh dari mertua Petrus dan Rasul Paulus yang keduanya dibarui dan langsung melayani Yesus dan terus melayani tanpa upah. Akhirnya, marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Yesus agar kita mendapatkan kebaruan rohani dan terlahir sebagai murid yang setia melayani Yesus dan mengamalkan kasih cintanya kepada sesama sebagai bentuk konkret pewartaan Injil. Semoga. Gloria Deo Gratias.